Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan melakukan analisis fundamental dan teknikal PT S Hardware Indonesia Tbk dengan kode saham yaitu ACES. Perkenalkan, nama saya Irfan Irsyad dengan NIM 20043012, merupakan tugas dari teori portofolio dan analisis investasi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Erli Mulyani, SE MSI. Baik, selanjutnya kita langsung saja masuk kepada pembahasan kita, yaitu yang pertama analisis fundamental PT S Hardware Indonesia Tbk. Untuk mengenal lebih jauh PT S Hardware Indonesia, di sini telah disajikan profil perusahaan. PT S Hardware Indonesia Tbk didirikan pada tanggal 3 Februari tahun 1995 dengan nama awal yaitu PT Kawan Lama Home Center yang membuka gerai pertama pada tahun 1996 di Karawaci, Tangerang. Data terbarunya per 19 September 2022, S Hardware Indonesia telah memiliki 228 gerai dengan total luas lebih dari 500.000 meter persegi yang tersebar di 52 kota se-Indonesia. S Living World Alam Sutra merupakan flagship store S Hardware Indonesia sekaligus yang menjadi yang terbesar di dunia. Sebagai informasi tambahan, PT S Hardware Indonesia Tbk dengan kode saham ACES telah melantai di Bursa Efek dari tahun 2007. Selanjutnya yaitu bagian bisnis model dari PT S Hardware Indonesia Tbk. Kegiatan usaha utamanya yaitu bergerak dalam bidang penjualan perlengkapan rumah tangga, lifestyle, dan produk permainan. Untuk sumber income-nya yaitu dari penjualan perlengkapan rumah tangga, dan segmen usahanya mempunyai 228 gerai yang tersebar di 52 kota se-Indonesia. Selanjutnya yaitu untuk kepemilikan saham. Yang pertama yaitu Kawan Lama sebesar 59,97%, yang kedua Kunchoro Wibowo sebesar 0,0%, masyarakat sebesar 39,86%, dan Triasuri sebesar 0,17%. Untuk kasus hukum sampai video ini dibuat, PT S Hardware Indonesia Tbk belum pernah mendapatkan kasus hukum. Selanjutnya kita masuk ke dalam analisis pendapatan. Untuk data dari pendapatan atau data dari analisis ini, saya ambil dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 pada kuartal ketiga, yang bersumber dari laporan keuangan PT S Hardware Indonesia Tbk. Dari diagram berikut dapat kita lihat bahwa pada tahun 2019, PT S Hardware Tbk mengalami pendapatan tertinggi, yaitu sebesar 8,1 triliun rupiah. Dan mengalami penurunan di tahun 2020, 2021, dan 2022 pada kuartal ketiga. Hal ini bisa saja terjadi karena akibat dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan PT S Hardware Indonesia Tbk mengalami penurunan pada pendapatan karena kegiatan utama mereka adalah penjualan secara retail dan membutuhkan pelanggan untuk meningkatkan pendapatannya. Dari tahun 2021 ke tahun 2022, penurunannya tidak terlalu signifikan karena pada tahun 2022 ini di mana kondisi sudah mengalami pemulihan pasca pandemi. Penurunannya hanya sekitar 10% hingga 15% saja. Selanjutnya yaitu untuk pendapatan bersihnya. Pendapatan bersih tertinggi yaitu tahun 2019 sama dengan pendapatan sebelum terjadinya pandemi COVID-19 yaitu sebesar 1,3 triliun rupiah. Dan untuk tahun-tahun berikutnya juga mengalami penurunan sebesar 733 miliar pada tahun 2020, 704 miliar pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 pada kuartal ketiga ini sebesar 352 miliar.
Penurunan ini terjadi sama halnya dengan pendapatan, yaitu akibat dari pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan PT S Hardware Indonesia Tbk mengalami penurunan di segala bentuk penjualan ataupun kegiatan usahanya. Kemudian selanjutnya yaitu aset. Walaupun mengalami penurunan di pendapatan dan pendapatan bersihnya, pada aset ini PT S Hardware Indonesia Tbk mengalami kenaikan pada tahun 2020, yaitu di angka 7,24 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa PT S Hardware Indonesia Tbk masih mengalami financial position yang kuat di saat badai pandemi COVID melanda. Pada tahun 2021 mengalami penurunan, dan tahun 2022 pada kuartal ketiga mengalami penurunan sebesar 7,1 triliun rupiah. Dan saya berasumsi untuk kuartal keempat pada tahun 2022 ini, aset dari PT S Hardware Indonesia Tbk akan mengalami kenaikan seiring dengan bertambah baiknya kondisi setelah pandemi. Untuk hutang, di sini hutang yang paling tinggi terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 2,25 triliun rupiah. Namun seiring dengan baiknya kondisi setelah pandemi, pada tahun 2022 ini, pada kuartal ketiga, hutang mengalami penurunan sebesar 1,6 triliun rupiah, yaitu sebesar 50% dari tahun 2020. Selanjutnya yaitu di bagian modal perusahaan PT S Hardware Indonesia Tbk terus mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai tahun 2021 sebesar 5,48 triliun rupiah. Dan pada tahun 2022 pada kuartal ketiga mengalami penurunan sebesar 1,5%, sebesar 5,48 triliun rupiah. Dari segi modal ini terlihat bahwa PT S Hardware Indonesia masih dalam keadaan baik untuk 5 atau 10 tahun ke depan. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada financial position S Hardware Indonesia, yang mana data ini saya peroleh dari laporan keuangan dari PT S Hardware Indonesia Tbk sendiri. Yang pertama yaitu kita dapat melihat harga saham, di mana harga saham tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 1.495 dan terus mengalami penurunan hingga kuartal ketiga pada tahun 2022 sebesar 540, di mana penurunan ini tercatat lebih dari 50%. Mengapa hal ini dapat terjadi? Hal ini dapat terjadi karena 3 hal. Yang pertama yaitu dampak PPKM serta adanya perlambatan kinerja karena adanya pandemi COVID-19. Tercatat yaitu di Pulau Jawa sendiri turun sebesar 21% dan di luar Pulau Jawa sebesar 19%. Hal ini semakin diperburuk dengan ditutupnya kurang lebih dari 150 gerai PT S Hardware Indonesia Tbk ditutup di Jawa dan Bali, yang memberikan efek lesu terhadap pertumbuhan dari PT S Hardware Indonesia Tbk. Yang kedua yaitu sebab penurunan dari harga sahamnya yaitu melemahnya daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat melemah karena tingginya tingkat pengangguran di Indonesia yang pada tahun 2021 meningkat sampai angka 7,8%, serta diperparah dengan kondisi Indonesia yang sempat mengalami deflasi bulanan. Yang ketiga yaitu faktor digitalisasi di Indonesia, di mana PT S Hardware Indonesia berkompetisi dengan para marketplace yang melakukan penjualan secara online. Untuk revenue, selanjutnya itu untuk revenue S Hardware mengalami penurunan hingga kuartal ketiga tahun 2022, tetapi masih dalam kondisi baik.
Untuk total penjualannya sendiri juga mengalami penurunan. Hal ini karena daya beli masyarakat yang telah dijelaskan pada 3 hal sebelumnya. Untuk net income sendiri mengalami penurunan yang cukup drastis pada kuartal ketiga tahun 2022, yaitu sekitar 50%. Kita langsung masuk kepada net profit margin. Untuk net profit margin sendiri, ini menunjukkan performa yang kurang baik karena berada di bawah 10%, di mana pada tahun 2022 ini pada kuartal ketiga NPM S Hardware berada di 7,60%. Untuk net income sendiri, ini mengalami PT S Hardware mengalami laba positif selama 5 tahun berturut-turut. Selanjutnya yaitu EPS, earning per share. Untuk earning per share juga menunjukkan performa yang positif selama 5 tahun berturut-turut, dan pada kuartal ketiga tahun 2022 yaitu pada angka 27,34 kali. Selanjutnya yaitu price earning ratio, menunjukkan kualitas atau performa yang kurang baik pada tahun 2022, namun ini merupakan PER yang paling tinggi di antara tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 19,75 kali. Ini dikatakan performa yang kurang baik karena berada di bawah 20 kali. Selanjutnya yaitu PBV, price book value, menunjukkan bahwa tahun 2022 pada kuartal ketiga PBV-nya mengalami overvalue sebesar 1 kali dari valuasi perusahaan, yaitu 1,69 kali. Untuk DER yaitu dari tahun ke tahun mengalami kenaikan atau performa yang baik, yaitu ditunjukkan dengan angka yang berada masih di bawah 1. Untuk return on asset, ini cukup baik karena pada tahun 2022 pada kuartal ketiga ini masih berada di angka di atas 5%, yaitu 6,59%. Untuk ROE-nya, return on equity-nya, di sini menunjukkan performa yang kurang baik karena berada di bawah 15%. Setelah melihat financial position dari PT S Hardware Indonesia Tbk, terdapat beberapa katalis positif yang dapat kita lihat secara fundamental untuk kedepannya bagi pergerakan saham dari PT S Hardware Indonesia Tbk. Untuk yang pertama yaitu masih punya financial position yang kuat, di mana S Hardware Indonesia Tbk ini hampir relatif tidak mempunyai hutang yang berbunga. Yang kedua yaitu S Hardware masih mempunyai kemampuan untuk membayar hutang yang sangat baik, yang terlihat dari liabilitas terhadap DER-nya yaitu berada di bawah 1. Yang ketiga yaitu pada tahun 2022 PT S Hardware Indonesia Tbk berencana untuk membuka gerai baru, yaitu sebanyak 15 gerai dengan anggaran lebih dari 100 miliar dari dana ekuitas pribadi. Hal ini memperkuat bahwa financial position dari S Hardware sendiri masih dalam kondisi yang baik atau sangat kuat. Untuk mendukung penjualannya di tahun 2022 dan 2023 ke depannya, PT S Hardware Indonesia Tbk melakukan transformasi digital dengan menghadirkan aplikasi di perangkat mobile yang dapat didownload pada aplikasi Play Store yang bernama Miss Ace. Miss Ace merupakan jawaban dari tantangan marketplace yang menjamur di Indonesia, sehingga PT S Hardware Indonesia meluncurkan aplikasinya untuk dapat berbelanja secara online. Untuk yang selanjutnya yaitu katalis positifnya, Bursa Efek merilis data bahwa indeks keyakinan konsumen terhadap S Hardware Indonesia setelah masa pandemi semakin meningkat. Hal ini tentunya akan berdampak baik terhadap penjualan untuk tahun-tahun ke depannya.
Selanjutnya yaitu kita masuk kepada analisis teknikal PT S Hardware Indonesia Tbk dengan kode saham ACES, di mana analisis teknikal ini lebih difokuskan kepada para investor untuk jangka pendek, karena dapat melihat pergerakan saham melalui chart berikut. Dapat dilihat pada aplikasi yang menyediakan jasa trading view ataupun dari link berikut yaitu tradingview.com. Di mana pada saat saya membuat video ini, IHSG mengalami penurunan sebesar sampai saya membuat video ini, IHSG mengalami penurunan sebesar 0,39%, diikuti dengan penutupan harga saham ACES yaitu pada angka 540. Pada ini yaitu hijau, dalam status hijau. Dalam pembelian saham secara analisis teknikal ini yaitu memperhatikan garis support yang berada pada garis horizontal dan resisten pada kenaikan. Yaitu kita dianjurkan untuk membeli saham pada saat posisinya di bawah atau bid, dan untuk membeli saham yaitu pada saat menjual saham yaitu pada saat kegiatannya yaitu offer. Secara teknikal saham ACES ini mengalami kondisi yang kurang baik pada kuartal ketiga pada tahun 2022 ini. Hal ini terjadi karena penurunan daya beli masyarakat akibat pandemi COVID-19. Dan saya percaya untuk tahun berikutnya atau beberapa tahun ke depan akan mengalami trading yang positif karena semakin membaiknya kondisi pasca pandemi yang dapat kita lihat dari trading view berikut. 540 ini berada pada kondisi yang hijau, berarti resisten. Dari kondisi yang sebelumnya sempat pada 535 per saham. Untuk analisis teknikal ini saya hanya menjelaskannya secara singkat karena pada analisis teknikal ini kita harus memperhatikan trading view kita dari hari ke hari tergantung pada hari yang kita anut. Misalnya untuk analisis teknikal ini kita menganut 10 hari, jadi kita harus selalu melihat trading view ini untuk melihat pergerakan saham kita. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Di sini untuk produk dan jasa saya beri status oke karena pada penjualan perlengkapan rumah tangga ini S Hardware cukup terkemuka di Indonesia. Untuk kasus hukum saya beri status oke karena sampai saya membuat video ini kasus hukum S Hardware Indonesia masih tidak ada atau nol. Untuk revenue-nya saya beri status oke karena masih dalam masa pemulihan pandemi, wajar suatu perusahaan mengalami penurunan. Untuk net income juga saya beri status oke walaupun mengalami penurunan, tetapi dalam performanya dalam position finansialnya masih kuat. Untuk aset saya beri status oke karena mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk liabilitasnya saya beri status oke karena di sini ditambah dengan status DER-nya masih di bawah nol, berarti kemampuan perusahaan untuk membayar liabilitas masih sangat oke. Untuk book value saya beri status no karena untuk harga saat ini masih berada di atas harga book value-nya atau over value. Untuk sektor industrinya oke, yaitu untuk 5 atau 10 tahun ke depan masih bisa tetap berdiri di Indonesia karena perlengkapan rumah tangga ini merupakan kebutuhan yang sangat urgent. Untuk ROE-nya masih oke. Dan untuk marginal of safety-nya no untuk saat ini karena hal ini didukung oleh book value yang masih over value. Untuk dividen saya beri status oke karena 5 tahun berturut-turut masih membagikan dividen. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan yang terakhir yaitu PT S Hardware Indonesia Tbk ini secara fundamental masih sangat baik untuk 5 tahun ke depan.
walaupun secara teknikal atau jangka pendek masih dalam kondisi kurang baik karena perusahaan masih berada di overvalue penjualan sahamnya. Sekian presentasi dari analisis fundamental dan teknikal PT S Hardware Indonesia Tbk. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.